Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ismail mengandung banyak sekali hikmah, mulai sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan dua ibadah utama yakni haji dan juga kurban. Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Begitu pentingnya kisah Nabi Ismail. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana sodiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan ia adalah seorang rasul dan nabi. Quran Surat Maryam ayat 54. Kisah Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Setelah melakukan pembangkangan terhadap Raja Namrud, Nabi Ibrahim pindah bersama keluarganya. Nabi Ismail lahir di Kanaan dan sempat tinggal di Palestina. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim untuk memboyong Ismail kecil dan Siti Hajar ke tempat tandus. Hajar bertanya kepada suaminya, akan pergi kemana saat melihat lembah tidak berpenghuni. Ia terus mengulang pertanyaan hingga bertanya, apakah Allah yang memerintahkan? Nabi Ibrahim mengiyakan. Hajar menjawab dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melantarkan mereka. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan perasaan kalut sambil berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi mereka. Hajar juga yang terus meyakinkan diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkannya sendiri. Dirinya hanya bertahan hidup dari bekal air yang dibawa dari Syam. Saat persediaan bekal habis, Hajar dan Ismail kecil haus. Hajar pun berusaha mencari air dengan berlari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, tetapi tidak menghasilkan apapun. Tiba-tiba ada yang menyapa Hajar saat berada di puncak Bukit Marwah dan mengatakan bahwa akan ada yang menolong Hajar dan anaknya. Ternyata Allah SWT menurunkan malaikat Jibril untuk membuat sumber mata air yang airnya tidak pernah kering hingga saat ini. Sambil menangis, Ismail kecil menghentakkan kakinya dan keluarlah air jernih dari tanah yang tandus. Hajar senang sekali hingga bergumam, Zam, Zam, Zam. Allah SWT mencatat kisah Hajar bolak-balik Bukit Safa dan Marwah dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Kisah Nabi Ismail dan sejarah kurban. Setelah kisah air Zam-Zam, Nabi Ibrahim rutin berkunjung ke Mekah untuk bertemu keluarganya dan melepas rindu. Semakin lama bersama, Nabi Ibrahim begitu sayang kepada mereka. Namun, ternyata dalam tidurnya dia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji keimanan Nabi Ibrahim. Meski sempat merasa ragu, akhirnya dia meminta pendapat anaknya. Ismail mantap untuk melakukan dan meminta ayahnya untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail ke perbatasan Mina dan Musdalifah. Menurut sebagian pendapat, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi tersebut, Nabi Ismail sedang berumur 7 tahun. Ada juga yang mengatakan berumur 13 tahun, sebagaimana yang dijelaskan Syekh Wahbah Zulaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Sebagai sosok yang sangat taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan apa yang telah menjadi ketetapan bagi keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus mengikuti semua perintah Tuhannya. Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya.
Saat menuju lokasi penyembelihan, iblis menggoda Nabi Ibrahim agar membatalkan rencananya. Namun dirinya menyambitnya dengan batu yang kini dikenal dengan sebutan lempar jumroh saat prosesi haji. Di Jabal Kurban, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan menutup matanya dengan kain putih. Setelah pisau sudah ada di tangannya, Nabi Ibrahim meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail. Namun kejadian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, tapi tidak ada yang berubah. Berbagai pertanyaan muncul saat itu, sebab pisau yang sangat tajam dan bahkan bisa membelah batu yang begitu keras, namun justru tidak bisa melukai leher Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut. Saat pisau siap menyembelih anaknya, malaikat Jibril kemudian datang dan menggantikannya dengan sembelihan yang besar. Kejadian tersebut Allah catat dalam surat As-Safaat ayat 107. Menurut tafsir dari Ibnu Abbas, hewan yang menggantikan Nabi Ismail tersebut adalah sejenis kibas atau kambing spesial yang berasal dari surga. Peristiwa yang dialami Nabi Ismail menjadi awal mula turunnya perintah berkurban untuk umat Islam yang memiliki finansial lebih. Kisah Nabi Ismail dan pembangunan Ka'bah. Setelah dua kejadian besar tersebut, kisah Nabi Ismail dan ayahnya terus berlanjut. Saat dewasa, Allah Subhanahu wa taala meminta keduanya untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia. Keduanya membangun Ka'bah langsung di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara awan. Setelah menentukan derajat posisi, Nabi Ibrahim membangun fondasi. Kemudian dia meminta tolong pada Nabi Ismail untuk mencari batu paling bagus sebagai penanda manusia. Dan Ismail bertemu Jibril kemudian memberinya batu hitam yang dikenal sebagai Hajar Aswad. Ismail pun beralih menemui ayahnya untuk memberikan batu cantik tersebut. Betapa senangnya Nabi Ibrahim hingga mencium batu tersebut berkali-kali. Setelah batu tersebut diletakkan di tempatnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar banyak yang berkunjung ke Makkah untuk melihat Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya hingga masuk ke dalam rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Bekas pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah diabadikan dengan sebutan Makam Ibrahim. Dari keseluruhan kisah Nabi Ismail ini menunjukkan keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik putranya karena menjadi tauhid sebagai fondasi utama. Sejak kecil Ismail sudah dikenal dengan nilai-nilai ketuhanan. Dari kepatuhan kepada Tuhan berbuah kepatuhan kepada orang tua. Itulah kisah Nabi Ismail yang syarat hikmah dan menjadi contoh dalam menjadi muslim yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.